Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hadiansa dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard adalah metode customer pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Anders Robert Kaplan dari Harvard Business School and David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua suku kata balance yang yaitu artinya berimbang dan scorecard artinya kartu skor. 1. Perspektif keuangan. Dalam BSC, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberi perbaikan mendasar. Pada prinsipnya, BSC harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Perspektif keuangan tidak bisa bekerja tanpa adanya perspektif non-keuangan, misalnya bisa laba yang diperboleh perusahaan karena produk tersebut memiliki nilai manfaat bagi konsumen, atau bisa saja karena faktor SDM dan proses bisnis dari perusahaan tersebut. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan. 2. Perspektif pelanggan. Dalam BSC, perspektif pelanggan mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis antar perusahaan, maka perusahaan harus mampu memahami kebutuhan pelanggannya. 3. Perspektif proses bisnis internal. Menurut Husna 2017, perspektif proses bisnis internal ini menuntut manajer dalam mengidentifikasi berdasarkan proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan finansial perusahaan. Menurut Yuwono dalam Sulikha 2015, membagi proses bisnis internal ke dalam proses sebagai berikut. Proses inovasi. Proses ini dalam unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Proses operasi yaitu proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Proses pelayanan purna jual. Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Husna 2016, 7 perspektif pelajaran dan pertumbuhan ini merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Perspektif ini lebih mengenakan pada sumber daya manusia dalam perusahaan dengan mengadakan pelatihan bagi karyawan, peningkatan kemampuan sistem informasi, dan membuat prosedur yang baik serta perbaikan rutinitas pekerjaan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu 1. Ada kapasitas pekerja. Kapasitas pekerja adalah merupakan sebagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapasitas pekerja ada 3 hal yang harus kepuasan pekerja. Kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan diperhatikan oleh manajemen, produksi, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan pada konsumen. Retensi pekerja. Retensi pekerja adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan, di mana kita mengetahui pekerjaan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. 2. Kapasitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapasitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat
ketetapan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu pendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah saran yang diberikan pekerja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.